Cita-cita ya. Cita-cita. Dari cita-cita wis kerentek pengen jadi pemain bal, terus ya alhamdulillah sampai di titik level Ya, lumayan, nasional, cukup ya, cukup. level nasional, level internasional, alhamdulillah lah. Pernah setelah itu di U23 apa U20 ya, ada seleksi di TC di Belanda ya, Belanda. Betul. 1 tahun ya Reven. Nah cuman pas kuwi kan aku rak kepilih friend, aku dicoret. Nah kue kan sing iso mangkat rono. Mungkin bisa cerita friend pengalaman yang Belanda ki piye, terus apa yang bisa kita dapatkan, kita belajar dari Belanda itu untuk sepak bola Indonesia sekarang. Mungkin kan banyak di situ. Mungkin cerita jadi sedikit. Menurutmu ki rekomendasi tempat yang enak untuk main dengan pertimbangan. kalau saat ini cetho toh friend. Oh iya iya. Cetho toh. Promosi gitu. Jadi promosi sedikit ya, tetap arena Di lah. arena ya. Di arena mini soccer. Oke, selamat pagi guys. Nah, ketemu lagi di acara forum bersama saya, Rumba. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, teman saya, sahabat saya dari kecil, teman seperjuangan, sampai sekarang lagi juga. Sampai sekarang masih berjuang. Oke, kali ini kita kedatangan Yusuf Sultan Mudo. Bagaimana kabarnya, friend? Alhamdulillah Sehat? baik, alhamdulillah. Oke, mau apa? Mas Yusuf nih. Kan dulu kita berjuang dari dari PSIS Junior sampai kita bisa bareng ke timnas, walaupun cuma timnas yang kelompok umur. Itu kan banyak pengalaman di situ. Mungkin Mas Yusuf bisa cerita sedikit tentang pengalaman dari kecil sampai akhirnya gantung sepatu. Mungkin gantung sepatu karena dipaksakan di bro. Karena dipaksakan oleh keadaan. Karena ya dulu dari awal dari awal memang sudah jadi cita-cita ya. Dari cita-cita wis kerentek pengen jadi pemain bal, terus ya alhamdulillah sampai di titik level Ya, nasional, cukup. level nasional, level internasional, alhamdulillah lah. Cuman ya pasti ada resikonya kalau main bola pasti. Pasti benturan Salah satunya cedera, wajar lah kita anggap itu resiko dari bermain bola. Betul. Perjalanan karir ki biyen kan Dewi ngawali yo bareng teko cilik dari Tugu Muda yo. Setelah Tugu Muda SSB ya, Tugu Muda. Setelah aku terus mungkin cerita sedikit ke dari Tugu Muda terus kemana, terus sampai ke nasional, terus bermain di liga di tim mana, mungkin cerita sedikit. Jadi saat itu tahun 2001. Iling tahunnya yo. 2001. Aku lali yo tahun biru. 2001 ki S3 gitu S3. Awakmu Garuda. Itu kan waktu di klub. Nah, SSB kan sama kita. SSB sama. Jadi habis SSB kita beda klub nih. Beda klub internal. Terus ada seleksi di PSIS Junior 2002 kalau nggak salah. Betul. Awakmu wis dhisik gitu. Yang angkatan atasnya dulu. Saya sama Narso waktu itu. Sama Narso berdua sama Narso. Jadi yang ikutnya disuratin 2002 waktu itu. Betul. Nah, awalnya di situ titik baliknya. Jadi dari SSB ya. Dari SSB terus ke situ ada seleksi lolos. Terus alhamdulillah 2002, terus 2003-nya masih ikut lagi. 2 tahun berarti ya. 2 tahun. Kita saya 2 tahun. 2 tahun ya, aku kan 3 tahun. 3 tahun. Benar. Terus setelah itu ada seleksi timnas. Alhamdulillah pas puasa atau waktu itu. Pas poso-poso kayak neng Cibubur. Nginepe, terus kita seleksi di lapangan ABC. Itu hampir berapa minggu tuh, 2 minggu lebih. Lumayan mesasi toh mesasi. Lebaran hampir nggak bisa pulang. Yorak balik memang hampir nggak bisa pulang toh, terus akhirnya pulang. Ya situlah kenangannya. Itu waktu itu untuk persiapan Prapiala Asia. Prapiala Asia, betul. Prapiala Asia U20 kalau nggak salah.
Ya terus dari situ kita terus terpilih ya beberapa, ya lumayan waktu itu wong Semarang akeh Semarang terpilih. banyak, Semarang. Terus sampai ke sampean itu kan pernah setelah itu di U23 apa U20 ya, ada seleksi di TC di Belanda ya, Belanda. Betul. 1 tahun Heerenveen. Nah cuman pas kuwi kan aku rak kepilih friend, aku dicoret. Nah kuwi kan sing iso mangkat rono, mungkin pas kuwi mbek sapa? Eko. Kodok ya. Eko Prasetyo. Ada teman satu lagi Eko Prasetyo. Eko Prasetyo. Dia berangkat ke Belanda. Tepatnya di Heerenveen kalau nggak salah. Ya, Heerenveen di ya. Kota Heerenveen. Mungkin bisa cerita friend pengalaman yang Belanda gitu piye, terus apa yang bisa kita dapatkan, kita belajar dari Belanda itu untuk sepak bola Indonesia sekarang. Mungkin kan banyak di situ. Mungkin cerita jadi sedikit. gini, dulu awal pertama ke sana terus ketemu toh mbak pelatih sana toh, orang dirtek apa ya, head coach-nya dari sana. Heerenveen gitu. Dari Heerenveen, dari KNVB sebenarnya. Kita kerjasamanya sama KNVB PSSI waktu itu. Terus dilihat nih pemain yang dibawa ke sana, U23-nya dilihat. Nah ternyata mereka sudah menyiapkan apa? Strategi dan segala macam program karena pada waktu itu mepet banget waktunya sama itu piala apa ya, enggak piala, di Asian Games. Itu Asian Games 2006 di Qatar nyiapke. Lah kok didelok, loh ini bener ki timnas, ini bener ki timnas. Pemain terbaik atau pemain terbaik seluruh Indonesia di usia di bawah 23 tahun dibawa ke sana untuk persiapan Asian Games. Ternyata ekspektasinya head coach-nya tuh nggak sesuai. Kok ternyata udah 3 kayak gini. Nah, menarik nih. Nah, terus akhirnya ternyata di situ banyak kekurangannya, terutama di basic atau dasar bermain bola. Bener-bener dasar ya. Terus contoh passing, kontrol, terus dribblingnya, vesta dan segala macamnya, itulah basic itu ada di. Terus akhirnya piye? Terus ya nggak jadi mereka masuk di strategi untuk di program-program untuk strategi ya, dipikirnya dirubah. Jadi diperbaiki dulu tuh selama 3 bulan awal, betul, selama 3 bulan awal diperbaiki. Berarti kan hampir sama dengan saat ini Sintayong itu kan, Sintayong lihat timnas, lah kok koyok ngene passing salah, akhirnya diperbaiki dulu. Di situ. Terus lanjut friend, menarik. Terus akhirnya selama 3 bulan diperbaiki dasarnya, basicnya, passing, kontrol, terus shoot dan segala macam, intinya di basic itu diperbaiki. Setelah itu baru sedikit masuk ke taktikal. Nah, tapi kan tidak bisa menjamin hasilnya itu di Asian Games maksimal dan terbukti juga tuh neng Asian Games ya kocar kacir, musuh Irak, musuh apalagi itu dia habis sama Singapura aja kita draw. Jadi akhirnya nggak lolos gitu, gagal lah. Dan itu memang harus diakui ya, jauh memang. Kita dari nggak usah jauh-jauh lah, kita bandingin sama Eropa, sama Asia Tenggara aja kita masih satu strip sama Thailand, Vietnam. Sampai saat ini ya? Iya sebenarnya gitu. Padahal kan dari kita dulu sampai sekarang kan udah berapa tahun itu, udah hampir 16 tahun. 15-16 tahun. Betul, Ya, harusnya kan sudah ada perubahan yang signifikan. Betul. Tapi kok masih stuck di situ. Ya. Mungkin dari usia dini juga ya itu ya, kita belajar dari baru datang, ternyata wis 3 bulan diajari kontrol passing toh lah. Berarti dari usia dini itu Dewi kudu fokus neng kono ya. Iya, harus basic, fokus. Ya. Bener-bener fokus di basic gitu. Terus setelah itu friend, setelah kan TC cukup lama tuh sini. Hampir setahun tuh kalau tidak salah. 6 bulanan lah. 6 bulan. Kurang lebih 6 bulanan. Aku krungu-krungu kan sampean ki pas tekan kono ndelala cedera. Mungkin iso cerita cederane kenapa? Oh, waktu kan itu ketoke ya lutut dua-duamu kena. Itu yang menjadikan sampean karirnya stop karena cedera itu. Iya. Nah, mungkin cerita friend, awal cedera terus operasi terus iso babelan meneh walaupun nggak terlalu lama. Maksimal ya. Mungkin jadi, cerita sedikit. Jadi selama TC di sana kena musibah sih jane. Ya musibah sing ra dipengen ki. Jadi pas latihan
latihan dribbling waktu itu. Bila pas latihan, pas latihan dribbling. Di mau sparring ya? Enggak, pas latihan dribbling kena kumat kambuh. Jadi cedera itu sebenarnya dapatnya dari U20. Sebelum berangkat kayak ya? Iya, sebelum berangkat itu sudah kena cedera dulu. Cuman penyembuhan belum maksimal. Dipaksa. Ya, terus berangkat ke sana, nggak taunya di sana kambuh lagi. Nah, terus disarankan sama dokter di sana sama fisioterapi di sana suruh operasi. Oh, berarti operasi ning kono kuwi. Operasi di sana yang kaki sebelah kanan ya. Itu meniskus. Meniskus ya. Bantalan sendi yang kena. Itu. Berarti pas TC ning Belanda ki yo menghabiskan waktu karena cedera itu yo ora iso latihan ya. Iya. Berarti bisa ning ngamati kanca-kanca latihan. Ngamati. Kuwi jane pas ning kono kowe daripada ngono nggo catetan, mbok catet latihan ini. Hilang catetane. Waduh, onone ning kene. Onone ning kene. Kan enggak semua orang dapat kesempatan seperti sampean itu. Lah wong aku dhewe we mangkat jane wis seneng bar dicoret. Gara-gara apa? Postur tubuh lah, asem. Postur kecil coret karena Belanda kan memang besar-besar. Enggak masalah sih. Jadi dari pengalaman-pengalaman itu kita bisa belajar dari kesalahan. Betul. Itu sih, friend. Terus setelah dari Belanda gitu, friend. Setelah dari Belanda kan balik neng Indonesia pas kuwi nek salah sampean kan balik neng Semarang PSS. Ya, ke Semarang. Nah, waktu itu kuwi bener-bener sudah sembuh apa je rodok-rodok terus? Belum sembuh total sebenarnya. Kadang masih satu trauma. Yang paling lama ini cedera ini trauma rata-rata. Jadi trauma tuh ngilangkinnya lama banget. Ngilangke itu hampir 1 tahun lebih itu di Semarang tuh terakhir kan 2007 terakhir. Sebelum kontrak habis itu 2007. Jadi selama setahun itu ngilangke trauma. Jadi mainnya wis ora kayak biyen lah. Ya nggak maksimal. Memang waktu dulu itu kita terhambat dengan cedera. Kenapa? Mungkin karena kita masih muda itu kan kadang mainnya menggebu-gebu. Apapun yang di depan kita tabrak, nggak memikirkan apa resiko apapun. Nah dari situ akhirnya banyak yang kena cedera, termasuk saya, termasuk Yusuf, ada kawan lagi si mungkin gelandang waktu itu bagus, Ahmad Zaini ya. Itu juga bagus terhambat karena cedera seperti itu. Itu karena dikarenakan yaitu kita waktu muda tuh main wah terus. Setelah itu cedera kembali ke lapangan lagi udah nggak bisa seperti dulu. Sama saya juga operasi tapi kebetulan kan kaki kiri hanya satu, kalau si sahabat saya ini kan dua-duanya kena. Jadi benar-benar stop. Walaupun masih bisa menikmati ya PSIS ya waktu itu PSIS hampir ya lumayan lama ya, lumayan setahun ya, satu musim. Setelah itu dari PSIS. Setelah dari PSIS 2008 di Tangerang. Persita ya. Persita. Itu pun juga sama kambuh-kambuhan. Masih nggak bisa maksimal. Jadi trauma sudah hilang. Cuman kadang kambuh lagi. Jadi yo akhirnya dari situ mulai turun. Performa mulai turun. Ngerasa loro. Terus motivasi hilang. Betul, serak payu akhirnya bal-balan wisan. Tapi kan masih sempat beberapa di Liga 3 atau Liga 2 ya Pak Temanggung. Terakhir 2012 itu. Temanggung toh? Ini Temanggung. Mas Idrus ya. Mas Idrus terakhir itu. Nah, terus setelah melalang buana di sepak bola Indonesia dari Persita mungkin sampai ke timnas. Saat ini sibuknya apa? Tetap berjuang be aku ya. Masih tetap berjuang nih, masih tetap berjuang di sepak bola terutama. Bola ya, kita kan memang nggak jauh-jauh dari sepak bola. Jadi, kalau nggak salah, Yusuf ini pernah berkarir jadi pelatih di mana kan? Kudus di ya? Akademi Yaifa. Akademinya Om Zainal Abidin di Yaifa. Ya. Setelah lama di sana, kebetulan saya ada job untuk ngurusi lapangan ya friend ya. Lapangan di arena saya tarik. Memang saya dari kecil sama Yusuf ini kan sangat dekat. Nah iso dibilang yo kembar Tachibana sih Bian itu, kembar Tachibana. Jadi di mana-mana pun mesti satu kamar. Sampai di timnas bahkan pernah kejadian waktu di Bantul ya. Nah teman-teman pengen tahu itu ada yang namanya Bu Sari itu pernah lemarinya saya bawa keluar, saya yang masuk ke situ karena saya datang terlambat ya friend ya. Jadi Yusuf udah ke sana di Persiba Bantul. Nah di situ
sudah satu kamar sama Busari. Busari itu masih main sekarang di Liga 3 kan. Liga 3 ya. Asia apa? Pernah di Sleman juga ya Busari. Ya, teman juga sih, teman dekat juga. Main di sana. Lah Busari sudah satu kamar sama Yusuf. Saya masih ingat sama Yusuf. Saya datang terlambat karena waktu itu kan saya cedera lama, terus saya nyusul, udah sembuh saya nyusul ke sana. Lah aku ra entuk kamar, ya aku ra entuk kamar. Ning kono ono Busari sampai lemari ini Busari tak. Kuning kan jadi. Sampai saat ini orangnya masih ingat sih. Ya benar itu pengalaman-pengalaman yang seru sebenarnya. Kita bicara anak-anak Semarang ya, anak-anak Semarang. Dulu kan waktu kita masih usia-usia kita kecil itu kan banyak yang ikut seleksi tim nasional tim nasional usia muda lah. Dan banyak yang keterima di situ. Contoh kayak kita dulu ada beberapa anak 5 sampai 6 orang. Terus ada juga angkatannya Elina Soka, terus yang senior ada Mas Ridwan, ada Supriyono waktu itu dan lain-lain. Itu yang kita bicara khusus anak-anak yang benar orang-orang Semarang. Anak-anak Semarang. Nah, saat ini kan kalau saya lihat di tim nasional itu di usia muda maupun di usia senior, saat ini masih satu ya anak yang benar-benar Semarang, asli Semarang. Bro, mungkin kalau ada informasi, kalau nggak salah cuman Dewangga yang Semarang ya, asli Semarang. Nah, kita lihat dari situ mungkin pendapat sampean Kifren. Kenapa kok seperti itu? Padahal dulu kan banyak tuh. Dulu tuh banyak anak-anak Semarang ki yang iso melu seleksi tim nasional baru keterima. Tapi kan sekarang dari usia muda sampai senior tuh koyo kalau nggak salah nggak ada ataupun paling ada cuma 1-2 itu. Menurut saya kenapa kok jadi menurun ya dibandingkan dulu ya. Dulu di angkatan kakak kelas kita juga banyak sekali. Banyak. Jadi terus menurun ke kita juga angkatan kita. Terus kok kesini semakin menurun. Nah, itu mungkin menurut saya di grassroots-nya kita. Berarti di SSB. Jadi lebih ke kalau sekarang saya amati itu SSB lebih ke yang penting juara gitu. Itu yang penting juara itu repot. Betul. Itu malah itu malah nanti bikin degradasi mental ya kalau kata coach siapa tuh. Iya. Yang dulu Semen Padang tuh. Nil Maizar. Oh, kok Nil Maizar bukan. Oh, ini ya orang Padang. Atau yang Indra Safri. Yang U19 ya. Ya. Betul, jadi nanti degradasi mental dia karena yang dipikirkan dia juara. Padahal belum saatnya. Dia masih taraf belajar. Dia masih taraf belajar, memahami basic itu seperti apa sebenarnya. Jangan dibebani dengan target juara mungkin. Betul, seperti itu. Jadi ngalir aja. Proses ya, Fren ya. Berarti tetap proses. Kita harus percaya suatu proses. Memang proses itu enggak instan. Kita dari kecil pelan kita tata. Ya, benar itu. Kalau saya setuju, Fren. Jadi memang anak-anak di usia dini itu jangan terlalu ditarget juara. Betul. Jadi targetnya hanya dia passingnya udah bener belum sih, kontrolnya udah betul belum, mungkin itu. Nah kembali lagi ke situ, friend, itu juga ada sangkut pautnya dengan seorang pelatihnya nih. Makanya harapan saya pelatih-pelatih di usia dini ya cobalah untuk cari lisensi kepelatihan. Satu itu benar. Untuk belajar juga, nggak maksa juga, cuman memang kalau kita belajar ngelatih dapat lisensi kan kita pandangannya terbuka. Oh, ngelatih sepak bola yang benar itu seperti apa? Yeah. Itu ya, Bro. Mungkin ono meneh pandangan menurutmu sing fasilitas juga sih mungkin. Betul. Fasilitas sangat berpengaruh. Itu bro, fasilitas kita juga bro. Jadi di Semarang itu kan lapangan yang bagus itu kan kita bisa hitung. Bisa hitung, benar. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain mungkin di pinggiran kayak di Meranggen, di Demak, di daerah Buja, Kendal itu lapangan setiap kampung bagus-bagus. Cuman kalau di Semarang sendiri, Semarang itu susah nyari lapangan. Harapan saya diperbaiki bisa buat anak-anak kampung latihan gitu di situ. Lapangannya api. Anak-anak kalau lihat lapangan bagus, latihan dia pasti seneng. Semangat. Tapi ketika kita datang ke anak-anak datang ke lapangan mau latihan, lapangannya dulu watos. Terus gerujal-gerujal pasti semangatnya hilang. Tapi ada nggak pengaruh karena handphone? Dulu kan anak-anak taunya itu salah satunya juga bisa. Kalau sekarang kan anak-anak panas, nge-game. Ada nggak karena teknologi juga? Ya, ada beberapa faktor itu juga mungkin. Betul.
Terus ya kebetulan bro, kebetulan kan saya sama Coach Yusuf ini kan sekarang ngelola suatu lapangan mini soccer ya. Di situ terbuat dari sintetis. Sintetis kan kok karpet. Jadi anak-anak naik latihan di situ kan seneng. Nah, buat bapak-bapak di rumah yang punya anak-anak dekat dengan arena mini soccer di Suratmo, datang aja nanti latihan sama kita di sana. Itu bro. Jadi mungkin beberapa faktor seperti itu ya yang membuat anak-anak Semarang ini saat ini kok di timnas kok tidak ada namanya. Tidak ada namanya. Di senior pun ada satu Dewangga yang perlu kita apresiasi dengan kita dukung dengan prestasinya bagus. Prestasinya juga bagus, itu harus kita dukung dan kita kita apresiasi lah. Terus mungkin ada pesan buat pemain-pemain muda ini kayak kita kan sebagai yang sudah mengalami duluan lah. Kalau dibilang bagus ya enggak, karena kita mengalami duluan. Jadi terus apa yang pengalaman yang kita dapat, mungkin buat pesan buat anak-anak muda Semarang, mungkin khususnya se-Indonesia umumnya, mungkin apa yang perlu mereka lakukan saat ini waktu masih bisa, mungkin ngumpulin uang atau apa biar enggak nanti di hari tuanya enggak terlalu nyeklek atau gimana. Mungkin ada pesan apa gitu, Friend? Ya belajar buat mengelola apa yang mungkin didapat dari sepak bola ya. Mungkin saat ini masih bagus karir, dapat salary bagus ya, dikelola lah untuk hari tuanya besok. Mungkin mau investasi atau apa, monggo. Terus buat penutup Friend, pertanyaan penutup ya, menurutmu rekomendasi tempat yang enak untuk main dengan pertimbangan dekat dengan kota atau akses pinggir jalan, terus bisa buat bawa keluarga untuk istilahnya healing di sepak bola. Terus kalau saat ini cetho toh, Friend. Oh iya Cetho toh. Promosi gitu. Jadi promosi sedikit ya, tetap arena. Di arena ya. Arena mini soccer. Aksesnya cedak ya. Iya. Pinggir jalan, strategis, ono tribune, kamar mandi nyaman, kamar mandi bagus, promosi. Kamar mandi bagus, terus lampunya bagus loh, iso adus air panas, nah itu air panas atau blenyut air hangat, budal langsung